Assalamualaikum, selamat siang Ibu Sasmita. Waalaikumsalam, siang juga Ibu Erin. Gimana kabarnya Bu siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau Ibu Erin sendiri gimana? Alhamdulillah sehat Ibu. Hmm. Bu Erin lagi sibuk? Mudah-mudahan nggak sibuk ya. Enggak Bu, saya lagi nggak sibuk. Iya, Hmm, maaf Bu Erin ya, saya mau ngobrol sebentar 10 atau 15 menit lah nih Bu. Saya lagi bingung ini Bu, pengen ngobrol sama Bu Erin supaya dapat solusi atas permasalahan yang saya alami sekarang ini. oh, saya nggak sibuk kok Bu. Untuk Bu Sasmita saya nggak sibuk. Eh, karena Oke. karena saya juga lagi santai nih Bu. Kira-kira apa yang Ibu mau bicarakan sama saya Ibu? Gini Bu Erin, saya pengen dapat ide atau solusi nih Bu Erin. Kan saya ada eh, masalah nih mengenai kegiatan ekskul pramuka di sekolah saya. Di pramuka di sekolah saya itu kan saya pembinanya. Jadi saya pengen dapat solusi, ide atau saran dari Bu Erin. Oh gitu. Jadi Ibu Sasmita ini ingin mendapatkan solusi ya Bu dari permasalahannya. Kalau boleh tahu masalahnya seperti apa ya Bu? Jadi gini Bu, pramuka di sekolah kami ini kan tahun ini agak beda dari tahun-tahun sebelumnya. Ini yang kelas 10 ini ya Bu ya. Kayaknya mereka tuh nggak ada rasa kompaknya. Di antara peserta itu seperti ada circle gitu loh Bu. Ada antara circle yang satu dengan yang lain. Itu jadi nggak ada kompaknya di antara mereka kalau latihan itu Bu. Seperti itu ya Bu. Jadi di Mm-mm. sini Ibu merasa bingung ya Bu dengan keadaan murid Ibu yang pada saat latihan mereka ini punya circle sendiri, punya kelompok tersendiri begitu ya Bu? Iya, nggak ada kompaknya Bu, nggak ada kerjasamanya, seperti itulah Bu. Hmm, apakah sebelumnya seperti ini juga Bu kejadiannya atau baru mengalami ini Bu? Kayaknya baru tahun inilah yang seperti itu, Bu. Kalau tahun-tahun sebelumnya nggak seperti itu. Gitu. Kalau begitu Bu, kira-kira apa penyebab mereka Bu bisa tidak kompak? Istilahnya tidak ada kerjasama di antara mereka. Jadi gini Bu Erin, mungkin ya setelah saya lihat-lihat, barangkali tuh kan ini kan masih baru tuh mereka. Mereka itu nggak kompaknya itu kan karena berbeda kelas barangkali. Jadi kan di pramuka ini beberapa kelas itu bergabung. Makanya kurang kompak karena beda kelasnya. Baru ketemunya itu satu beberapa kelas itu di dalam pramuka gitu loh. Begitu ya Bu. Tadi Ibu kan mengatakan bahwa murid Ibu ini tidak bisa bekerja sama atau pada saat Benar. mereka latihan, mereka tidak bisa bergabung bersama. Jadi menurut Ibu Sasmita, Mm-mm. bagaimana Bu idealnya murid-murid saat latihan pramuka itu? Bagaimana kalau menurut Ibu? Kalau idealnya sih menurut saya itu kalau ada skala tuh ya Bu ya. Saya pengennya itu mereka di skala 9. Ini kan posisi yang menurut saya ini masih di skala 6. Saya pengennya mereka itu di skala 9 lah, sudah kompak, kerjasamanya ada, terus nggak ada circle-circle gitulah. Jadi mereka bisa secara aktif bersama ya, seperti itu ya Bu yang Ibu harapkan? Benar, benar. Jadi Bu ngomong-ngomong nih Bu, apa sih yang Ibu lakukan agar murid ini bisa bekerja sama Bu? Bisa bersama bekerja kelompok atau berkolaborasi pada saat mereka latihan pramuka ataupun berkemah Bu? Sebenarnya ya kan Bu, kalau menurut saya sih supaya mereka ini bisa kompak sih ini sih masih menurut saya ya kan Bu. Mungkin saya harus banyak melakukan diskusi kelompok barangkali ya Bu ya. Diskusi kelompok, terus juga buat games yang membangun dinamika kelompok barangkali seperti itu ya Bu ya. Supaya mereka ini bisa terjalin kekompakannya, saling mengenal seperti itu dan bisa aktif bersama gitu Bu.
Jadi Bu Mita ini sudah memasukkan metode diskusi ya Bu, atau games dinamika seperti yang Ibu katakan tadi di kelompok. Itu sudah bagus sih Bu Mhm, kalau menurut saya, karena metode yang diharapkan di sini sudah dengan tujuan. Kemudian mhm, namun antara kerjasama atau kolaborasi di sini belum sempurna muncul ya Bu. Dari skala mhm. 1 sampai 10, posisi Ibu Mita sekarang dalam mencapai tujuan di angka berapa Bu? Ya itu tadi Bu, saya bilang saya masih di 6 gitu, karena masih jauh lah menurut saya dari posisi ideal yang saya inginkan, supaya mereka itu terjalin kekompakan, kerjasama yang baik, seperti itu Bu. Jadi Ibu ingin di posisi keberapa Bu? Ingin di posisi keberapa Ibu? Paling enggak lah ya kan Bu, minimal dia harus sudah di posisi 9. Karena kalau di pramuka itu kekompakan ini memang sangat dibutuhkan Bu. Oke. Oke Bu, jadi selain metode diskusi ataupun games dinamika tadi ini di kelompok ini, ada cara lain nggak Bu untuk mencapai tujuan tersebut? Cara lain ya Bu ya, saya rasa kalau motivasi barangkali ya Bu ya. Kalau mungkin sebelum latihan itu saya kasih mereka motivasi, bahwa kekompakan, kerjasama itu adalah hal yang sangat penting di dalam kegiatan kepramukaan. Mungkin itu ya Bu ya, saya motivasi barangkali mereka sebelum mulai kegiatan. Iya, benar memang sekarang ini memang kita harus memberikan motivasi tersebut ya Bu, juga sangat penting. Jadi Mhm. Bu, ada latihan pramuka kalau di luar mereka latihannya di luar gitu Bu? Nah, kalau di luar itu mungkin saya bisa buat kegiatan kayak lomba, ini kan juga untuk meningkatkan kerjasama, kekompakan. Saya buat lomba barangkali ya Bu ya, biar mereka tetap kompak gitu, buat kegiatan lomba. Itu sudah sangat luar biasa ya Bu, ide yang Ibu buat. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut bagaimana? Apa rencana Ibu untuk membuat tujuan ini bisa sampai? Kalau rencana sih seperti yang tadi saya bahas, barangkali itu mungkin harus mulai saya laksanakan ya Bu ya. Seperti motivasi itu ya. Jadi sebelum mulai latihan, anak-anak nih saya motivasi dulu bahwa sikap kerjasama yang baik itu merupakan bagian paling penting dari pelatihan kepramukaan. Kemudian nanti di akhir kegiatan saya buat refleksi juga, gitu, itu rencananya. Berapa Bu? Kalau saya boleh tahu berapa jangka waktu yang dilakukan ini Bu? Mungkin butuh waktu 2 atau 3 kali lah dalam latihan tuh, berarti 2, 3 kali selama latihan barangkali Bu. Apakah menurut Ibu setelah 2 atau 3 latihan tujuan ini sudah tercapai Bu? Kalau untuk saling mengenal mungkin sudah bisa Bu, untuk saling mengenal dan membina kekompakan di antara mereka. Iya. Jadi apa komitmen Ibu Mita terhadap rencana aksi ini Bu? Yang pertama itu mungkin saya akan mengumpulkan anggota tuh ya Bu ya, terus kami buat program kerja dengan anggota, dengan pembantu pembina, terus di awal latihan mungkin nanti akan selalu motivasi lah tentang pentingnya kerjasama kelompok, kekompakan, kebersamaan, tuh saya yang akan saya laksanakan, Hmm, dan tentang adakah lomba. Bu? Oke, itu sudah baik ya Bu. Ada nggak Bu pihak-pihak yang membantu Bu Sasmita ini dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Kalau untuk pihak yang membantu itu, yang terutama itu mungkin dari Dewan Ambalannya tuh, dari Dewan Ambalan, kemudian juga dari pembantu pembina yang membantu saya menangani masalah ini, saya rasa. Hmm, jadi Ibu akan meminta bantuan seperti Bu kepada penggalang-penggalangnya, gitu ya Bu? Dari iya benar, dari Dewan Ambalannya. Oh Dewan, iya. Alhamdulillah. Jadi Bu, dari percakapan kita ini, apakah Ibu sudah mendapatkan solusinya Bu? Atau masih ada yang Hmm, kurang pertemuan kita ini? Alhamdulillah ya, ya. Setelah kita berbincang nih, saya jadi dapat ide gitu tentang permasalahan yang saya hadapi seperti tadi soal games yang membangun kekompakan, terus perlombaan, kemudian juga motivasi. Gitu. Iya.
Alhamdulillah ya Bu, berarti kita sudah mendapatkan manfaat dari percakapan kita ini. Jadi mudah-mudahan ya Bu, apa yang Ibu mau lakukan, apa yang akan Ibu kerjakan nantinya akan mendapatkan hasil yang baik ya Kak Ibu. Tapi Bu jangan lupa Ibu nanti mencatat setiap perkembangannya Bu. Jadi ada kemajuannya Ibu bisa tahu nih kemajuan-kemajuannya ada di udah sampai di tahap yang mana seperti Ibu Bu. Iya, terima kasih ya Bu Erin udah membantu saya menemukan solusi untuk masalah yang saya hadapi. Iya, sama-sama Ibu Sasmita. Semoga yang sedikit ini, waktu yang sedikit ini bisa membantu Ibu ya Bu. Iya, terima kasih Bu. Iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu.